Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani yang akan memberkati iman kita. Saya beri tema pada pagi hari ini yaitu marah. Marah itu tidak hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi semua, baik dia seorang pemuda, dia anak-anak, pasti. Sebab marah itu ternyata kalau kita mau telusuri dan kita pelajari itu terbawa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Justru itulah kita belajar pada pagi hari ini bahwa marah itu disebabkan apa? Mengapa kita marah? Ada peristiwa yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Ayat 4 kita mulai. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi kejadian ini, peristiwa ini dicatat bahwa Kain menjadi panas, sangat panas hatinya. Dan mukanya menjadi muram. Karena dia melihat suatu peristiwa di mana korban persembahan Habil adiknya itu diindahkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak. Hanya dengan melihat suatu peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Kain sehingga dia menjadi panas hatinya atau marah. Dan jangan kita anggap remeh hal ini. Karena Alkitab mencatat di ayat berikutnya, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Kain bahwa dosa mengintip di depan atau pada hati kita. Justru itulah kita mau belajar bahwa marah itu tidak usah kita cari. Tidak usah kita cari ke tempat-tempat yang lain. Karena marah itu ada di sekitar atau di sekeliling kita. Ada suatu kejadian yang baru saja kita baca. Kain melihat persembahan Habil diterima. Dia melihat suatu peristiwa sehingga dia menjadi parah. Ada lagi peristiwa yang lain yang Alkitab catat. Di dalam 1 Samuel. Pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal 18. Ayat 8. Kita baca mulai ayat 6 dulu sampai ke 8. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi
dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Tentunya kita sudah tahu peristiwa ini, bukan? Coba kita perhatikan. Setelah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, mereka pulang disongsong begitu banyak rakyat yang menyambutnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sambil menyanyi, menari, dan sambil berbalas-balasan, kata Alkitab. Tetapi bait atau kalimat dari pujian atau nyanyian itu melukai hati daripada Saul. Bukan hanya dengan perkataan keras kita menjadi marah, tetapi Alkitab mencatat dengan puji-pujian atau nyanyian rakyat orang Israel waktu itu yang hanya berbalas-balasan, tetapi kalimatnya telah menyakiti Raja Saul. Jadi marah itu disebabkan begitu banyak masalah dan persoalan. Tadi kita lihat Kain melihat suatu peristiwa. Sekarang kita melihat bahwa Saul mendengar apa yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Jadi marah itu tidak usah dicari. Ada di sekeliling kita dan siap untuk membuat kita menjadi marah. Tetapi seringkali yang kita jumpai kalau kita memberikan saran atau nasihat kepada saudara-saudara seiman kita untuk suatu ketika mereka sedang marah, alasannya itu banyak. Mungkin salah satunya, Yesus saja pernah marah kok. Kita lihat dulu ya. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata-kata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Seringkali kita menemui anak Tuhan, kalau dinasihati, mereka bandingkan, Yesus tuh pernah marah kok, apalagi saya manusia. Pantas dong kalau saya bisa marah. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani, anak-anak kecil, tidak usah pikir, kita lihat aja. Anak balita aja. Saya punya cucu, kalau diusilin sama kakaknya, nggak usah dikasih tahu, dia pasti marah. Tapi kita seringkali membenarkan diri. Seringkali membanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi seperti peristiwa yang kita barusan lihat tadi, Yesus saja pernah marah. Jadi itulah alasan kita, mengapa kita marah. Raja pun Herodes pernah marah. Karena dia dikelabui oleh orang Majus. Yang pulang tanpa memberitahukan di mana Yesus ada. Tetapi bagaimana sikap kita?
Bolehkah kita marah? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu saya minta jawaban dari kalian semua. Biarlah kalian sendiri mau belajar dari firman Tuhan. Bolehkah saya marah? Oh ya, pantas dong saya marah. Karena mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi mari, ada satu nasihat yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat 19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saya ulangi lagi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nasihat firman Tuhan untuk kita. Jangan kita mengeraskan hati. Kalau kita melihat sebuah pertengkaran, tentunya atau ya mereka marah. Saya punya pelanggan yang waktu itu marah. Terjadi sepertinya marah, pertengkaran antara suami dan istri. Orang desa, waduh kalau sudah marah, gak pernah kan kita melihat orang marah itu membenarkan orang lain kan? Pasti membenarkan diri sendiri. Dia udah keluar kejelekannya orang, wah kita sendiri. Kalau sudah marah atau bertengkar, firman Tuhan katakan dosa mengintip di depan pintu. Iblis menggoda kita supaya kita cepat marah. Dengan dalih supaya kita bisa berbalik dari kesalahan. Yesus saja pernah marah. Tapi ingat bahwa amarah suatu masalah besar kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Secara manusia saya sendiri tidak mampu untuk mengendalikan amarah. Melihat karyawan yang kerjanya mungkin gak benar. Melihat mungkin anak-anak kita yang kurang benar, mungkin gak pas dengan kita. Macam-macam. Tetapi mari kita lihat di kitab Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat 19. Kita mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang rugi sekarang? Jangan ngomong, aku nggak bisa. Karena saya sudah dulunya seperti itu, karakter saya seperti itu, sifat saya seperti itu, saya tidak bisa. Banyak manusia yang terus
membicarakan hal ini. Tidak bisa berubah, karena itu watak saya. Tidak bisa berubah, karena itu tabiat saya sejak kecil. Mungkin dari orang tuanya, dari sononya, dari neneknya. Nggak bisa. Bisa. Kita percaya bahwa Roh Kudus sanggup memproses kehidupan kita. Mengubah setiap perilaku, karakter, sifat kita. Asal kita mau buka hati, Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk memproses, membenahi seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Puji Tuhan, sekian renungan yang dapat kami sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.